Sufyan ibn Uyainah pernah didatangi oleh seseorang. Dia mengatakan, wahai Syekh, kata dia, aku ini benar-benar merasa terhina di depan istriku sendiri. Aku nggak dihargai sebagai seorang suami di depan istriku. Akhirnya Sufyan ini diam. Terus dia mengatakan, mungkin engkau memilih istrimu itu karena dengan niatan supaya kehormatanmu semakin tinggi. Kan ada orang yang menikahin anaknya pejabat, anaknya apa, dengan harapan dia akan menjadi orang terhormat dengan menikahi wanita seperti itu. Apa jawab orang ini? Iya, betul. Dia memang memilih istri anak pejabat dengan harapan dia bisa terhormat lewat istrinya. Lalu Sufyan bin Uyainah menceritakan, aku mau cerita sama engkau. Itu tuh sebabnya. Engkau memilih istri karena seperti itu. Aku ini bersaudara 4. Dia mengatakan Muhammad, Ibrahim, Imran, dan aku sendiri. Aku di tengah. Muhammad yang paling tua, ketika dia menikah, dia ngomong, aku akan cari wanita terhormat. Dengan harapan dia akan terhormat dengan kehormatan istri. Maksudnya wanita yang memiliki kedudukan. Akhirnya menikah. Setelah dia menikah, dia benar-benar hina di depan istri. Yang paling kecil Imran. Dia kaya Imran. Tapi dia ingin menikah dengan wanita yang kaya. Yang lebih kaya dengan harapan semakin kaya. Dia dapat wanita yang lebih kaya dari dia. Subhanallah. Ternyata nih Imran bukannya tambah kaya tapi tambah diperes sama istrinya. Iya, dimanfaatkan sama keluarga istri. Karena orang-orang yang cinta dunia bukan berarti ketika melihat orang lain sama dunianya dia nggak mau. Dia mau diperes. Kemudian Sufyan cerita, lalu aku renungkan kejadian ini. Datanglah guruku Ma'mar bin Rashid. Aku cerita sama Ma'mar, ya Ma'mar, nih ada kejadian seperti ini. Bagaimana aku harus memilih istri? Belum nikah nih Sufyan. Katanya Ma'mar bin Rashid, aku ingatkan engkau dengan 2 hadis. Karena ini ahli hadis. Aku ingatkan engkau dengan 2 hadis. Yang pertama hadis Nabi Muhammad SAW, tungkahul mar'a li 4. Wanita dinikahin karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Dan Rasul SAW berpesan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, selamat engkau. Selamat hidup. Agamanya. Bukan kekayaan, bukan kecantikan, dan bukan kedudukan. Kalau kau ingin hidup berbahagia, karena kita hidup di rumah bersama istri ini ingin mendapatkan surga. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsarun nisa'i barakah aisuruhunna mauna." Wanita yang paling berkah itu yang paling sedikit maharnya. Biaya menikahnya itu sedikit. Itu yang berkah. Maka aku pun mencari wanita yang seperti itu. Dan aku sekarang hidup bahagia, kata Sufyan. Sekarang orang menikah 100 juta. 200 juta. Ada yang 400 juta di kota-kota besar. Di Jakarta orang menikah, Allahu Akbar, 1M, 2M. Dapat 4 bulan cerai. Antum lihat. Artis-artis berapa biaya pernikahan mereka? Berapa lama cerai? Karena apa? Karena tadi tidak memilih pasangan hidup yang dianjurkan. Maka pilih jemaah. Fadfar bidzatid din. Cari yang agamanya baik. Maka anak-anak yang belum menikah nih, antum jangan melihat kepada kecantikan. Boleh kita melihat kepada wanita itu, tapi tetap yang menjadi ukuran adalah agamanya. Karena kalau hanya kecantikan, insya Allah antum akan bosan sama istri antum. Barang yang belum kita miliki, kita itu kepingin. Antum belum punya HP yang bagus. Antum setiap melihat orang punya,
Kepingin, Masya Allah, kapan anak punya kayak gitu? Dapat 2 bulan antum beli kayak gitu. Antum eman-eman, berapa lama antum eman-eman? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah jatuh. Udah screennya udah rusak. Karena awal yang antum inginkan seperti itu. Begitu pula wanita, begitu pula lelaki. Wanita yang cantik, ya Masya Allah, antum ketika menikahi dia, melihat dari jauh seperti rembulan yang datang. Setelah 1 tahun, rumah terang, melihat istrinya, ya Allah, ternyata kayak gini kau itu. Karena manusia itu ada sifat bosan, dan kecantikan bisa ditambah apa enggak? Bisa ditambah. Wanita yang umur 30 nanti umur 50 tambah cantik. Nggak ono jemaah. Yang ada keriput, tambah tua, seperti itu. Tapi kalau kita memilih karena agamanya, insya Allah surga. Setiap kali kita melihat istri kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, ya Allah, ya Allah. Kita masuk rumah, dibukain pintu sama istrinya, Masya Allah. Itu istri yang soleha. Tapi kalau istri yang mungkin rasa dia lebih tinggi di atas suaminya, dia akan sombong. Dia akan ngomong sama suaminya, kau itu bersyukur dapat orang kayak aku. Kau itu jelek. Iya. Karena tahu yang jelek, dia mau nikah dia. Karena dia menikahnya tadi tidak memilih yang sesuai dengan hukum syariat.